Proses naturalisasi pemain seperti Snake Romeni dapat memperkuat tim Garuda dengan kehadiran pemain-pemain baru yang berpotensi. Langkah ini juga sangat penting untuk meningkatkan performa Indonesia di kancah internasional. Sebagai bagian dari upaya tersebut, PSSI melangsungkan pertemuan dengan pemain-pemain yang bersedia dinaturalisasi. Ini merupakan indikasi komitmen mereka dalam mempersiapkan tim nasional Indonesia, sekaligus langkah strategis untuk masa depan sepak bola nasional. Emil Audero, kiper FC Como, kini muncul sebagai kandidat potensial untuk dinaturalisasi setelah keluarganya mempertimbangkan kembali pilihan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa PSSI aktif dalam pencarian pemain yang memiliki mimpi untuk berpartisipasi di Piala Dunia. Selain itu, Pascal Struij juga menjadi kandidat naturalisasi untuk tim nasional Indonesia. Pengalamannya di Premier League diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kualitas lini belakang tim Garuda. Seiring dengan itu, persaingan dalam skuad utama tim nasional Indonesia semakin ketat, mengingat banyaknya pemain berkualitas yang ada. PSSI menilai adanya potensi besar dari pemain naturalisasi untuk mempersiapkan menghadapi turnamen penting mendatang. Jairo Riedwald, pemain Royal Antwerp, juga tengah dalam proses naturalisasi dan menunjukkan ketertarikan untuk menjadi warga negara Indonesia. Fleksibilitasnya yang bisa bermain sebagai pemain bertahan maupun gelandang defensif sangat dihargai oleh PSSI. Di samping itu, Tristan Gojer adalah pemain muda lain yang juga sedang terkait dengan proses naturalisasi untuk tim nasional. Namun, hingga saat ini, ia belum menunjukkan minat untuk membela Indonesia. PSSI terus bergerak untuk mencari pemain berbakat guna memperkuat lini belakang tim Garuda. Meskipun belum ada perkembangan baru, mereka meminta publik untuk bersabar menunggu hasil akhir dari proses ini. Miliano Jonathans menunjukkan ketertarikan untuk bergabung dengan tim nasional Indonesia. Keputusan akhir terkait niat baik pemain ini sepenuhnya berada di tangan PSSI. Miliano memiliki hubungan yang kuat dengan akar budayanya di Indonesia, meningkatkan harapan akan kontribusinya di tim nasional. Keterlibatannya dapat memperkuat identitas tim secara keseluruhan. Manho F dianggap sebagai solusi ideal untuk lini serang tim nasional, mengingat kebutuhan mendesak akan kualitas dan kedalaman pemain. Ia diharapkan bisa segera bergabung dan memberikan kontribusi positif. PSSI berupaya menyelesaikan proses naturalisasi sebelum Maret 2025 dengan tujuan memperkuat tim dalam kualifikasi Piala Dunia. Dalam hal ini, dukungan penuh dari masyarakat sangat diperlukan untuk kesuksesan tersebut. Kevin Dick menjalani sesi pelatihan terpisah dengan rekan-rekannya, menunjukkan dedikasinya yang tinggi terhadap tim meskipun sedang dalam proses pemulihan akibat cedera. Kevin menyatakan bahwa pengalaman membela tim nasional Indonesia sangat berarti baginya, menandai momen bersejarah dalam karir sepak bolanya. Baru-baru ini, ia membuat debutnya untuk tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Dunia dengan penampilan yang mengesankan dalam pertandingan melawan Jepang. Setelah mengalami cedera, Kevin memutuskan untuk kembali ke klubnya, FC Copenhagen, guna fokus pada pemulihan, berharap segera bisa kembali berkompetisi dan menjadi andalan bagi tim. Kevin mengungkapkan rasa bangga yang mendalam saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia di depan para penggemar pada saat debutnya, menjadikannya pengalaman yang sangat berarti dalam karirnya. Meskipun masih dalam masa pemulihan, Kevin merasakan kebahagiaan luar biasa berkat antusiasme dari para penggemar Indonesia, suatu pengalaman yang sangat berbeda dibandingkan saat ia bermain di klubnya. Di sisi lain, Kevin Dix merasa kecewa karena tidak pernah mendapatkan panggilan untuk bermain di tim nasional Belanda, meskipun ia tampil baik di liga, mencerminkan kurangnya perhatian dari pelatih. Dengan memilih bergabung dengan Indonesia, Kevin Dix menemukan dukungan yang luar biasa dari penggemar sepak bola, membuatnya merasa lebih dihargai dan memiliki kesempatan untuk bersinar di panggung internasional. Popularitas Kevin Dix meningkat pesat di Indonesia, terutama di media sosial, dengan jumlah pengikutnya di Instagram yang telah melampaui 1 juta, menunjukkan dukungan yang kuat dari fans. Pemain seperti Ian Maatsen juga merasakan kesulitan saat membela tim nasional Belanda dan mulai mempertimbangkan untuk bergabung dengan Indonesia, menandakan daya tarik yang semakin besar dari tim Garuda. Kevin Dick dijadwalkan untuk kembali membela tim nasional Indonesia pada bulan Maret tahun depan, dengan pertandingan melawan Australia dan Bahrain menjadi tantangan signifikan bagi tim.
Dengan penambahan pemain baru seperti Milgers dan Romeni, diharapkan kekuatan tim nasional Indonesia akan semakin meningkat, merupakan langkah strategis untuk meraih tiket ke Piala Dunia. Kevin Dick membagikan momen debutnya yang mengesankan, menunjukkan betapa berartinya pengalaman bermain di tim nasional bagi karirnya. Momen ini menjadi bagian penting dalam perjalanan profesionalnya. Dalam konteks ini, Tom Ha menceritakan pengalaman lucu saat menghadapi tim Jepang dan Arab, menggambarkan atmosfer pertandingan yang penuh semangat. Cerita ini disampaikan melalui podcast yang ia rintis. Lebih lanjut, terdapat 3 pemain dari 7 pemain warisan yang dipersiapkan untuk tim nasional U23. Ini menunjukkan adanya regenerasi pemain yang diharapkan dapat memberikan harapan baru bagi tim. Di sisi lain, Tom Ha menjelaskan bahwa meskipun rekan-rekannya berteriak, suara bising di stadion membuatnya sulit mendengar. Hal ini mencerminkan tantangan komunikasi yang dihadapi dalam permainan yang ramai. Atmosfer di Stadion Gelora Bung Karno menciptakan perasaan luar biasa bagi para pemain, di mana mereka merasa terhubung dengan dukungan penonton meskipun harus menghadapi berbagai kesulitan di lapangan. Kevin juga berbagi pengalamannya bermain untuk tim nasional Indonesia, menekankan bahwa meskipun hasil yang dicapai tidak ideal, pengalaman tersebut tetap sangat berharga dan berkesan. Beberapa pemain terpilih kini merupakan bagian dari tim nasional U20 dan U23, menunjukkan potensi besar dalam pengembangan bakat muda. Ini menjadi langkah penting untuk masa depan tim. Lebih menarik lagi, 2 pemain wanita juga terdaftar sebagai kandidat untuk proses naturalisasi, mencerminkan komitmen untuk memperkuat tim nasional di semua kategori. Ini menandakan inklusivitas yang semakin berkembang dalam olahraga. Delano Diego merupakan salah satu nama yang muncul, sebelumnya dijadwalkan untuk bergabung dengan tim U20 namun terkendala oleh izin klub. Ini menyoroti dinamika kompleks yang sering terjadi dalam transfer pemain tingkat muda. Gilstra pun menjadi sorotan sebagai pencetak gol terbanyak kedua di kompetisi U21 Belanda. Penampilannya yang gemilang bersama tim Volendam U21 menarik perhatian banyak penggemar sepak bola. PSSI memiliki rencana berbeda untuk Gilstra, yang mungkin akan bergabung dengan tim nasional kelompok umur terlebih dahulu. Ini menunjukkan adanya strategi pengembangan pemain yang lebih terarah di Indonesia. Terdapat pula kemungkinan bagi Shin Taong untuk menarik pemain muda ke dalam tim senior, sebuah pendekatan yang mirip dengan strategi yang telah digunakan sebelumnya. Ini memberikan harapan baru bagi para penggemar sepak bola di Indonesia. Delano Aires dikenal dengan gaya bermain cepat dan gesit, menunjukkan kemampuan menyerang yang efektif saat berposisi sebagai fullback dalam tim U21. Kemampuannya dalam bertahan juga memungkinkan ia untuk berperan sebagai bek tengah, mirip dengan seniornya, Kelvin Verdong. Harapan pun ada bahwa pemain muda seperti Delano Aires dapat berkontribusi untuk tim nasional Indonesia dalam upaya lolos ke Olimpiade 2026 melalui persiapan di tim U23.